Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengajarkan saling menasehati dalam Islam. Setiap Muslim diperintahkan untuk menasehati dalam Islam, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Al-Imran, Surah 3 ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An Abdullah bin Amru annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayatan, rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Abdullah bin Amr dituturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Adapun poin-poin yang akan kita bahas di materi kali ini adalah: pertama, pengertian khotbah tabligh dan dakwah. Kedua, ketentuan khotbah tabligh dan dakwah. Ketiga, perbedaan khotbah tabligh dan dakwah. Keempat, cara menyusun teks khotbah tabligh dan dakwah. Yang akan kita jelaskan, materi pertama adalah pengertian khotbah, tabligh, dan dakwah. Kata khotbah yang artinya pidato atau ceramah yang isinya tentang keagamaan. Khotbah yang disyariatkan Islam adalah khotbah Jumat, khotbah Idul Fitri, khotbah Idul Adha, khotbah sholat gerhana bulan atau khusuf, dan gerhana matahari. Khotbah pada saat minta hujan, istisqa, khotbah nikah, dan khotbah kala wukuf di Arafah, khotbah sholat 2 hari raya, sholat istisqa, sholat 2 gerhana pada dasarnya sama dengan khotbah sholat Jumat. Kemudian pengertian dari tabligh. Kata tabligh artinya menyampaikan. Menurut istilah, tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Orang yang bertabligh disebut mubaligh kalau laki-laki, dan mubalighah untuk perempuan. Kemudian dakwah. Kata dakwah artinya memanggil, menyeru, atau mengajak. Menurut istilah syara, dakwah adalah kegiatan bersifat mentera, mengajak dan membimbing orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu akan meraih kesejahteraan di dunia dan akhirat. Poin kedua adalah ketentuan khotbah tabligh dan dakwah. Ketentuan khotbah Jumat, syarat khotib Jumat. Yang pertama adalah memenuhi ajaran Islam. Yang kedua, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, dapat membaca hamdalah, syahadat, salawat, Al-Quran, dan hadis dengan baik dan benar. Sanggup, jelas, dan mudah dipahami ketika berbicara. Yang keempat, orang yang sudah balik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, orang yang dipandang terhormat, dihormati, dan disegani. Adapun syarat-syarat 2 khotbah Jumat, yang pertama, khatib suci dari hadas dan najis, tertutup auratnya. Kedua, khotbah dilaksanakan sesuai materi sesudah matahari tergelincir. Ketiga, khotbah khatib berdiri jika mampu. Khotbah diucapkan dengan suara yang keras, tertib, dan rukun-rukunnya, maupun antara khotbah pertama dan kedua. Yang kelima, ketika khatib khotbah, jamaah harus
mendengarkan. Adapun rukun khotbah, yang pertama adalah membaca hamdalah, kedua membaca syahadatain, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, berwasiat takwa kepada jamaah. Yang ketiga membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari dua khotbah. Yang keempat berdoa khotbah kedua. Adapun sunnah khotbah Jumat, khotib hendaknya berdiri di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Yang kedua, khotib mengawali khotbah hendaknya dengan salam. Yang ketiga, khotbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak selalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Yang keempat, khotib pada saat naik mimbar hendaknya menghadap arah jamaah, menertibkan 3 rukun. Yang kelima, membaca surah Al-Ikhlas sewaktu duduk di antara dua. Kemudian mendengarkan khotbah. Khotbah Jumat termasuk syarat syahnya penyelenggaraan sholat Jumat. Ketika khatib Jumat menyampaikan khotbahnya, jamaah Jumat wajib mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat di waktu imam berkhotbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Sedangkan yang mengingatkan orang itu dengan diam, maka tidak sempurna Jumatnya. Selanjutnya, ketentuan tablik dan dakwah. Adapun ketentuan cara berdakwah Rasulullah SAW yang harus dilaksanakan setiap muslim atau muslimah dalam melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu berdakwah seperti yang pertama, tablik atau dakwah hendaknya dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, dalam bertablik atau berdakwah hendaknya menggunakan pola kebijaksanaan, yaitu berbicara kepada manusia menurut kadar kemampuan akal mereka. Kemudian yang ketiga, dakwah dapat dilakukan bilhal, yaitu melalui perbuatan baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala agar diteladani orang lain. Dakwah dapat dilaksanakan melalui ucapan lisan dan tulisan dan menggunakan metode-metode. Yang pertama, metode al-hikmah, yaitu penyampaian dakwah terlebih dahulu mengetahui sasaran dakwanya. Kedua, metode al-mau'izah, yaitu dakwah dengan cara seperti memberikan nasihat, pengajaran dan teladan yang baik. Yang ketiga, metode mujadalah bil allati hiya ahsan, ialah bertukar pikiran atau berdiskusi dengan cara-cara yang baik. Selanjutnya, perbedaan khotbah Jumat dan dakwah. Yang pertama, waktu pelaksanaan pada khotbah Jumat. Waktu pelaksanaannya adalah sesudah matahari tergelincir atau masuk waktu zuhur pada hari Jumat. Rentang waktu pelaksanaan terbatas, sedangkan pada dakwah, waktu pelaksanaannya dapat dilaksanakan kapan saja dan waktunya tidak terbatas. Yang kedua, khatib Jumat dan juru dakwah atau dai. Khatib Jumat harus laki-laki, sedangkan juru dakwah selain laki-laki atau perempuan boleh. Khatib Jumat harus suci dari hadas dan najis, sedangkan dai tidak diharuskan suci dari hadas dan najis. Khatib Jumat harus duduk di sebentar antara khutbah pertama dan kedua, sedangkan dalam berdakwah tidak perbedaan khutbah Jumat dan dakwah. Ketiga, para pendengar khutbah Jumat pada khutbah Jumat biasanya terdiri dari kaum laki-laki saja, sedangkan para pendengar dakwah adalah untuk umur laki-laki dan perempuan. Yang keempat, ketentuan syarat dalam berkhutbah dan dakwah bagi seorang khatib Jumat. Dalam pelaksanaan khutbahnya harus membaca hamdalah, syahadatain, salawat, wasiat takwa, membaca Al-Quran dan doa, sedangkan bagi seorang dai tidak diwajibkan. Cara menyusun teks khotbah Jumat dan dakwah. Menyusun teks khotbah Jumat dengan langkah menentukan tujuan khotbah yang ingin dicapai, menetapkan judul khotbah, menentukan metode dan uraian materi dari judul khotbah, misal menguraikan pengertian iman dan mukmin, menjelaskan sikap perilaku mukmin yang sempurna imannya. Kemudian cara menyusun tes dakwah, langkah-langkah menyusun tes dakwah. Pertama, menentukan tujuan dakwah. Kedua, menetapkan judul khotbah.
Ketiga, menentukan uraian materi bahasa yang digunakan dan cara penyampaiannya. Uraian materi mengacu pada judul ceramah, misal hubungan antara ilmu dan iman, kewajiban beramal dengan ilmu, nilai manusia tergantung iman dan amal. Demikianlah pembahasan materi kita tentang saling menasehati dalam Islam. Semoga semuanya bisa memahami materi ini dan mengambil nilai kebaikan di dalamnya, sehingga kita semuanya menjadi orang yang beruntung dan mulia, sebab syarat mutlak agar kita tidak merugi adalah beriman dan beramal soleh, serta saling menasehati dalam Islam. Demikianlah materi kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.